Jujur ya, banyak orang yang udah lulus CLPT, yang udah belajar grammar, yang hafal vocab, tapi pas ngobrol nih, pas kaifa, malah justru blank gitu. Aku juga dulu kayak gitu ya. Dan ternyata masalahnya tuh bukan di kurang pintar, tapi latihannya yang salah. Hai, balik lagi sama aku It's El, mau cerita nih, cantokiku ne. Jadi hari ini aku mau bahas gimana sih cara aku kayaknya bisa lancar. Dan thank you banget yang udah klik video ini, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan like video aku yang lainnya. Dan kalau kalian pengen dengerin aku pakai ngomong bahasa Jepang, ada di playlist aku Japanese Immersion di channel ini juga. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang jarang banget dibahas sama orang-orang, yaitu gimana sih cara kaiwa biar lancar tanpa harus ke Jepang dulu. Oke, jadi poin ke yang pertama yaitu shadowing. Apa itu shadowing? Itu tuh kayak kita niruin kayak yang ada di anime atau enggak di drama gitu, pakai bahasa Jepang terus kita niruin satu persatu. Jadi biar kecepatan cara ngomong terus native speakernya tuh juga dapat gitu. Menurut aku sejauh ini yang paling paling word itu yaitu tetap shadowing sih. Jadi nonton anime terus habis itu kita ngikutin cara dia ngomong gitu. Gimana sih kak cara shadowing itu? Yuk kita praktek ya. Jadi cara praktisnya itu putar audio, entah itu anime, entah itu drama, entah itu podcast Jepang, dengerin satu kalimat, terus ulangi, jangan nunggu ngerti ya, jadi ulangin aja, nggak usah ngerti dulu artinya, terus fokus ke intonasi dan kecepatan. Aku kasih contohnya ya, satu kalimat ya. まだかしらねお刺身。誰も来んな。Mada kashira ne oshashimi, daremo konna. Kayak gitu, gampang kan? Terus kita lanjut lagi ya. すいません、誰かいませんか。Sumimasen, dareka imasen ka? Karena Kaiwa tuh bukan cuman tahu kata ya, tapi respon cepet, terus ya kebiasaan merespon gitu loh. Jadi harus belajar itu tuh. Kalau kamu belajar dari teori, otak kamu mikir lambat ya. Kamu tahu ini ininya, bumponya, grammar ya, terus tahu kata-katanya, tapi kamu nggak tahu cara ngeresponnya gitu, kayak lama gitu. Aku masih suka kayak gitu, dan itu tuh kayak susah banget gitu. Makanya aku pakai metode shadowing ini biar bisa cepet kaiwa gitu. Tips dari aku sih, mulai aja dulu ya, tonton anime yang gampang di YouTube. Aku udah ada rekomendasi top 3 ya, anime yang bisa ditonton di YouTube yang gampang banget untuk video sehari-hari gitu. Dia tuh bahas kehidupan sehari-hari gitu. Ya ada di channel aku, lihat aja, cek-cek aja gitu. And kita lanjut yang selanjutnya. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu kita nyusun kalimat sendiri. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain tuh kita mikir bahasa Jepangnya apa ya. Misal aku mau ke sekolah nih, terus kita mikir gitu. Tashi wa gakko e ikimasu, atau ya pokoknya kita berawal dari bikin kalimat sendiri gitu, atau enggak ngomong di cermin terus kayak tashi kirei kana atau kayak ngomong sendiri aja gitu. Jadi susun kalimat sendiri pakai bahasa Jepang itu benar-benar metode yang cepet banget untuk kaiwa ya. Terus sama sih kayak bahasa Inggris, dulu aku juga sering kayak shadowing gitu kan waktu itu di lagu-lagu gitu, dan aku juga suka shadowing di musik gitu. Nah dari sana kita susun kalimat sendiri, terus kita pikir sendiri gitu. Jadi itu bakal melatih otak kita berpikir cepat gitu. Menurut kalian gimana? Apa kalian udah pernah make
cara aku yang susun kalimat sendiri itu. Dan ini tuh metode yang paling gampang banget ya susun kalimat tuh. Jadi misal kita mau kemana nih, kita mau ke perpustakaan misal, aku pengen banget ke perpustakaan gitu. Duh, bahasa Jepangnya apa ya? Toshokai kitai. Jadi kita langsung mikir gitu. Jadi kita langsung mikir ini susun kalimatnya apa ya. Terus oh, aku tuh pengen ketemu Pak Polisi gitu. Tapi aku nggak tahu polisi itu bahasa Jepangnya apa. Nah, dari sana kita belajar lagi, kita nyari tuh di Google Translate, bahasa Jepangnya apa ya, polisi itu, oh kesatsu ternyata, ah kesatsu ni aitai wah, kayak gitu, aku pengen ketemu polisi gitu. Jadi semuanya tuh berawal dari pola pikir ya. Jadi kita mau ngapain, terus bahasa Jepangnya apa ya, kayak ngide gitu, dalam hati tuh ngide gitu. Jadi dari sana otak bakal keset langsung. Nanti pas Kaiwa sama orang Jepang langsung, jadi ditanya ini apa gitu, ini gini gini gini. Nah, dari situ otak kita tuh udah terlatih mikir gitu, mikir nyusun pola kalimat. Jadi kita dari latihan ini, dari shadowing terus latihan susun kalimat, dari sini tuh pattern otak tuh bakal dibentuk gitu dari sini. Sama kayak bahasa Inggris, kita tuh nggak belajar dari kecil ya, kita belajar dari udah gede gitu. Jadi pattern otak tuh belum dikotak-kotakin, belum spontan gitu. Jadi dari belajar ini otak tuh bakal dilatih nyusun patternnya sendiri gitu. Jadi kita lanjut ke poin yang terakhir. Jadi poin yang ketiga itu agak nyebelin sih, tapi ini benar-benar true banget dan ini udah aku alamin ya. Jangan fokus ke grammar. Kenapa? Karena tujuan kita tuh kayak lancar ya. Jadi jangan perfeksionis ke grammar dulu. Misalnya mau ngomong apa ya udah keluarin aja dulu gitu. Karena apa? Realitanya di Jepang kadang tuh grammar tuh suka nggak kepake. Misal nih, lakuin ini ya. Biasanya kalau di grammar tuh koreo yatte kudasai, koreo yatte kudasai gitu kan. Tapi dari atasan bilang ke kita tuh kore yatte. O-nya hilang, kudasainya nggak ada gitu. Tapi dari gimmick cara dia ngomong, dia tuh nyuruh gitu, koreo yatte kudasai. Bener-bener berbeda gitu. Jadi kadang tuh kita tahu itu emang kalau udah nyampe di Jepang ya, tapi dari cara shadowing itu, dari sana tuh kita tahu kadang tuh ada yang nggak butuh grammar, ada yang butuh grammar dari cara kita ngomong ya, dari cara kita ngomong gitu. Orang Jepang pun nggak 100% grammar itu sempurna, itu benar banget. Jadi sebenarnya tujuan utama Kaiwa itu pesan kita nyampe, terus lawan bicara juga ngerti, jadinya dari situ kita udah oke banget. Jadi grammarnya itu nanti nyusul gitu, oh ternyata tuh ini pakai ini, oh kalau misalnya pakai ini berarti ini gitu. Jadi grammar tuh jangan fokus di awal dulu gitu. Kalau Kaiwa tuh kita fokus ke gimana cara mikir, gimana cara nyusun pola kalimatnya dulu dari latihan yang udah aku spill di poin 2 dan poin 1. Next ke poin yang keempat itu latihan ngomong sendiri. Ini udah dari tadi aku juga udah mention kalau latihan ngomong sendiri itu bakal latihan cara ngomong, kita latihan di cermin, latihan sendiri ngomong dalam hati gitu. Itu bakal nyusun pattern yang ada di otak kita. Jadi setelah shadowing, setelah nyusun pola kalimat, kayak merangkai kalimat yang nggak tahu artinya dicari tahu. Terus habis itu jangan terlalu fokus ke grammar. Terus latihan ngomong sendiri itu penting. Jadi itu juga poin utama untuk bisa lancar gitu guys. Jadi sering-sering latihan ngomong sendiri biar makin lancar gitu. Jangan diem aja, tahu artinya tuh tahu kadang tuh, tapi mau ngomong tuh susah gitu. Nah itu
dari sana grammar nggak kepake, bumpo juga nggak bumpo grammar kan sama ya, nggak kepake, terus habis itu kodoba juga nggak kepake, jadinya kita nggak inget. Aduh, aku tuh kalau lihat suka tahu gitu, kalau baca suka tahu artinya, tapi kalau ngomong kok lupa ya. Nah, dari sana latihan ngomong sendiri tuh penting. Poin kelima ini sepele tapi ngaruh juga untuk kelancaran kaiwa ya. Konsisten, kecil aja gitu. Jadi sehari itu kayak ngomong sama diri sendiri misal 5 menit atau 10 menit aja, atau kayak gini bikin video sendiri juga boleh. Jadi untuk ngelatih gimana, yaitu gimana cara ngomong bahasa Jepangnya, dan shadowing, misal kita ngomong sendiri tapi ikut shadowing gitu, jadi itu bisa jadi poin plus gitu untuk konsistensi latihan kaiwa gitu. Jadi konsisten itu penting. Kalau kalian nggak konsisten ya nggak akan cepet bisa kaiwa gitu kan. Meskipun kita di Jepang, kalau kita ngobrol sama orang Jepang, kalau misalnya jarang banget ngobrol sama orang Jepang, mereka juga nggak bisa bahasa Jepang, aku yakin. Walaupun mereka dengarnya bisa gitu ngertiinnya, tapi mereka nggak bisa ngomongnya. Dan itu banyak banget case kayak gitu, banyak banget di teman-teman aku, di banyak banget yang bilang juga kayak gitu. Aku udah 3 tahun di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang, aku nggak bisa ngomong pakai bahasa Jepang gitu, karena mereka nggak ngelatih cara berbahasa gitu, cara ngomongnya ke orang Jepang. Mereka tahu-tahu aja gitu, ya udah kerja aja, sekolah aja, udah sampai sana. Mereka nggak upgrade skill, tapi yang ujungnya kaiwa juga susah. Oke, jadi kalian itu belum lancar kaiwanya itu bukan berarti belum bisa, cuman mungkin metodenya aja yang kurang tepat gitu. Jadi mulai dari sekarang kalau misalnya pengen kaiwa, coba deh ke TikTok. Sekarang zaman udah gampang banget ya ke TikTok. Kadang tuh ada orang tuh cuman ngobrol latihan bahasa Jepang, atau pakai aplikasi-aplikasi yang kita wajib pakai bahasa Jepang gitu, biasanya ngobrol sama orang Jepang langsung atau gimana gitu kan, banyak banget. Dari sana mungkin kaiwa bakal muncul naturally kayak native speaker maybe ya. Terus dan ingat ya, belajar tuh bukan cepet-cepetan, jadi siapa yang konsisten ya siapa yang bisa gitu. Jadi kaiwa itu belajarnya dari yang poin-poinnya aku sebut tadi. Mungkin apa kalian punya metode lain, mungkin bisa di-share ke aku di komentar di bawah. Kalau kamu suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa ikutin episode selanjutnya. Bye bye.